kita akan melanjutkan ya untuk materi malam ini, yaitu kita akan membahas mengenai manajemen strategi internasional. Ini yang menjadi poin penting juga di dalam bisnis internasional itu, yaitu perusahaan harus punya strategi ya, bagaimana bisa masuk ke dalam suatu pasar internasional. Pastinya juga kompetitornya juga berbeda ya dengan kompetitor-kompetitor yang ada di lokal gitu, di pasar lokal. Nah, makanya di sini perusahaan yang akan melakukan proses perencanaan manajerial yang secara menyeluruh gitu ya, harus bisa merumuskan gitu, harus bisa merumuskan dan menjalankan strategi internasionalnya untuk mereka bisa bersaing gitu ya, untuk bisa bersaing secara efektif gitu. Jadi bersaing bukan asal bersaing, tapi tentu saja harus dipikirin juga bagaimana efektivitasnya. Nah, hasil dari perumusan manajemen strategik internasional itu akan bisa menjadi pengembangan ya, pengembangan dari berbagai rencana strategi internasional di dalam ruang lingkup bisnis internasional. Nah, kembali lagi ujung-ujungnya pasti kepada apa? Pencapaian dari visi dan misinya perusahaan tersebut gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut ya terkait dengan manajemen strategi internasional, perlu kita refresh lagi ya bahwa bisnis domestik dengan bisnis internasional itu sangat jauh berbeda gitu ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan saya ambil dari Griffin and Pastey tahun 2010. Kalau yang namanya bisnis internasional itu pasti akan melibatkan banyak negara gitu. Maka di situ akan ada berhadapan dengan mata uang juga yang berbeda-beda. Nah, dari situ maka perlu dilakukan ada strategi-strategi khusus gitu ya untuk menetapkan nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Ya, jadi kita perlu di dalam merumuskan strategi itu juga perlu mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan masalah mata uang yang akan digunakan ya di setiap negara yang akan dimasukin gitu. Selain itu, sistem hukumnya juga pasti berbeda di setiap negara. Ya kan, kita udah pernah bahas kan ada lingkungan-lingkungan internasional gitu ya, lingkungan-lingkungan bisnis internasional. Nah, termasuk salah satunya yaitu di lingkungan hukum dan politik gitu kan. Jadi di sini perlu juga ada adaptasi ya, adaptasi terhadap praktek-praktek bisnis ya yang berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Nah, ini juga harus ada strateginya juga gitu ya, strategi yang perlu diperhatikan, yang perlu dijalankan gitu untuk bisa bisa beradaptasi tadi, beradaptasi dengan sistem hukum di setiap negara. Selain itu budaya, budaya setiap negara udah pasti berbeda. Nggak usah kita bicaranya antar negara, antar suku, antar daerah, ya di lokal aja. Indonesia itu punya berapa banyak ragam budaya gitu. Nah, karena berbeda ini, ya kita kan perlu juga adaptasi, ya adaptasi terhadap budaya-budaya yang ada, ya. Nah, lalu juga yang penting di sini adalah ketersediaan dari sumber dayanya, gitu ya. Sumber daya di sini sumber daya alam, yaitu bahan bakunya, materialnya, misalkan gitu ya, atau sumber daya manusianya, ya, tenaga yang memproduksi, tenaga yang melakukan penjualan, misalnya seperti itu, dan juga teknologi. Nah, itu semua pasti berbeda di setiap negara, dan itu akan membuat produk yang dihasilkan pun juga akan berbeda di masing-masing negara. Jadi ini yang perlu dipahami ya, perbedaan-perbedaan ini antara bisnis internasional dengan bisnis domestik sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan strategi ya, mengatur atau mengelola strategi internasional. Sekarang kita bisa masuk berikutnya yaitu ke manajemen strategik internasionalnya. Nah, di sini kita memahami dulu ya, langsung aja ke pengertian dan arti pentingnya dari manajemen strategik internasional. Ada beberapa pengertian, tapi ini di sini menyambung tadi dengan perbedaan antara bisnis domestik dengan bisnis lokal yang saya ambil dari Griffin dan Paste gitu ya.
Nah, di sini juga manajemen strategik internasional itu menurut Griffin and Pastey adalah suatu transaksi bisnis. Jadi kalau bicara manajemen strategik internasional itu sebenarnya menurut si Griffin ini strategi yang berkaitan dengan transaksi bisnis antara berbagai pihak ya yang berasal lebih dari satu negara gitu. Nah, yang dimaksud dengan transaksi bisnis itu apa? Transaksi bisnis di sini itu mulai dari pembelian berbagai barang, lalu dikirimkan ke negara lain gitu ya untuk diproses atau dirakit gitu. Lalu dikirim balik lagi dalam bentuk produk jadi ke negara lain gitu ya untuk dijual secara retail atau juga membangun pabrik di luar negeri ya untuk memperoleh biaya SDM atau tenaga kerja yang lebih rendah atau peminjaman uang dari suatu bank di suatu negara untuk membiayai operasional di negara lain. Nah, itu semua yang dimaksud di dalam transaksi bisnis. Jadi transaksi bisnis itu dikatakan apa aja gitu ya, itu meliputi itu semua tadi. Jadi mulai pembelian, atau pengiriman barang gitu ya, kemudian pemrosesan dari bahan baku ke barang jadi ya, kemudian dijual secara retail atau bangun pabrik dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini dari transaksi-transaksi bisnis ini kita juga sudah bisa tahu dan sudah kita pernah bahas juga ya terkait pelaku-pelaku bisnis internasional gitu. Nah, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut, yaitu bisa individu, artinya orang per orang, bisa perusahaan, bisa dari kelompok perusahaan atau grup, atau dari agen pemerintah. Berikutnya untuk lanjut di slide berikutnya, perencanaan strategis internasional. Di dalam perencanaan strategis internasional, ini kan adalah salah satu dari fungsi manajemen, ya, salah satu dari fungsi manajemen. Kalau kita bicara perencanaan, kita bicara proses gitu ya, di sini perencanaan strategis internasional ini menjadi satu proses untuk pengembangan suatu strategi bisnis internasional ya yang ditujukan untuk melakukan penetrasi pasar atau masuk ke pasar internasional dan bisa bersaing di dalam pasar internasional. Nah, itu apa namanya yang dikatakan dengan perencanaan strategis internasional. Jadi betul-betul ini ada satu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu ya, perencanaan untuk bisa mengembangkan suatu strategi itu ya, strategi bisnis internasional itu untuk bisa dia melakukan penetrasi pasar. Jadi untuk bisa strateginya itu bisa menembus pasar dan pasar internasional dan perusahaan itu bisa bersaing. Jadi perencanaan strategis internasional ini adalah tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab dari top manajemen. Kalau udah bicara strategi, ya yang pasti siapa yang bertanggung jawab di situ, yang membuat di situ atau yang menyusun di situ ya adalah para pimpinannya yang ada di situ ya, atau kalau di dalam bisnis internasional itu kita sebut CEO ya, Chief Executive Officer gitu ya, atau top management yang ada di kantor pusat gitu ya, di kantor pusat dari perusahaan internasional tersebut gitu. Atau bisa dan perencanaan strategis itu bisa juga dibuat oleh para manajer yang udah senior gitu ya di kantor yang domestik dan juga di kantor-kantor cabangnya perusahaan di berbagai negara. Itu ya bisa diikutin untuk perencanaan strategis internasional. Berikutnya, nah ini yang menjadi dasar gitu ya untuk menentukan strategi juga gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh perusahaan internasional untuk mereka menentukan apakah mereka bisa bersaing ya di dalam pasar internasional. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dulu gitu untuk bisa menentukan strategi apa yang akan digunakan nantinya gitu. Yang pertama, produk apa nih yang akan dijual oleh perusahaan internasional tersebut gitu. Jadi perusahaan itu harus bisa memfokuskan kepada keunggulan komparatif ya, keunggulan bersaing gitu ya, keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitifnya
dari produknya, dari produk yang dihasilkannya di pasar internasional. Nah, ini harus ditemukan dulu gitu, harus ditentukan nih. Satu perusahaan itu dia harus tentuin, saya punya produknya seperti apa, produk saya di lokal itu sudah juara belum, gitu ya. Nah, karena kalau produknya di lokal aja belum juara, lagi bagaimana bisa bersaing di negara lain gitu. Atau mungkin nggak juara, tapi punya kekhususan nggak gitu yang bisa diterima lebih banyak atau diterima lebih besar penerimaan dari customer-nya di negara lain gitu. Nah, itu berarti dia punya keunggulan yang komparatif yang bisa dibandingkan ya dengan produk lainnya atau perusahaan lainnya, dan juga dia punya keunggulan kompetitif, jadi bisa bersaing gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, di mana dan bagaimana produk itu dibuat ya. Apakah di lokal, apakah harus di negara A misalkan gitu. Nah, di sini ada kecenderungan perusahaan-perusahaan internasional itu akan memilih negara-negara dengan biaya investasi, biaya logistik ataupun biaya produksi ya, dan juga biaya pemasaran yang jauh lebih murah gitu ya, supaya perusahaan itu bisa lebih efisien. Gitu. Dia pasti akan cari, oh di India misalkan ya, biaya produksinya bisa lebih lebih murah karena bahan bakunya murah, tenaga kerjanya murah, misalkan gitu. Atau biaya investasinya bisa lebih sedikit nih kalau di negara Thailand misal, atau di Korea misalkan seperti itu. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab dulu oleh perusahaan itu gitu ya, untuk dia bisa menentukan apakah bisa bersaing gitu ya, atau strategi apa yang akan direncanakan untuk bisa bersaing gitu. Nah, yang ketiga itu adalah gimana dan bagaimana produk itu akan dijual. Tadi yang kedua apa? Yang pertama, produk apa yang akan dijual. Ya, jadi harus tentuin dulu produknya apa nih. Misalkan dia punya banyak produk. Misalkan Indomie. Indomie itu kan produknya banyak. Bukan Indomie apa, Unilever, Indofood ya. Indofood itu kan produknya banyak. Ada Indomie, ada apa gitu. Nah, ini yang mau dibawa, yang mau dijual ke negara lain itu yang mana gitu. Itu pertama harus ditanyain dulu produk apa yang akan dijual gitu. Apakah punya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif atau enggak. Yang pertama itu gitu ya. Yang kedua, gimana bagaimana produk itu dibuat. Ya, jadi kalau udah ditentukan, oh ini saya mau produk ini yang dijual. Misalkan produk mie instan misalkan, mie instan yang mau dijual. Nah, sekarang mie instannya itu apakah harus di dalam negeri diproduksinya, lalu dikirim, atau bisa nggak diproduksi di negara di mana dia masuk gitu. Jadi bagaimana, di mana dan bagaimana produk itu dibuat gitu. Ya, itu yang kedua, ingat-ingat. Yang ketiga, di mana dan bagaimana produk itu akan dijual. Nah, di sini perusahaan internasional itu dia akan cenderung untuk memilih negara-negara yang masyarakatnya konsumtif ya. Jadi dia akan lihat nih negara-negara mana nih yang masyarakatnya konsumtif terhadap produk luar negeri. Jadi dia senangnya tuh kalau dia beli barang luar negeri itu kayak keren, kayak gimana gitu ya, konsumtif sekali gitu dibandingin dia membeli atau mengkonsumsi barang-barang produksi dalam negerinya gitu. Indonesia misalkan ini jadi sasaran empuk ya para perusahaan internasional gitu di luar sana gitu. Kenapa? Karena orang-orangnya seneng gitu barang-barang dari luar. Masuk nih Korea, akhirnya masuk lagi Jepang, masuk lagi dari China. Ya awal-awal tuh kan Cina ini banget gitu kan ya. Sekarang udah masuk Korea. Ya, nanti bentar lagi ada dari mana, misalkan kayak gitu gitu. Nah, itu juga harus bisa dipertanyakan gitu, dijawab gitu ya, di mana dan bagaimana produk tersebut akan dijual. Lalu di mana dan bagaimana produk itu bisa memenuhi kebutuhan sumber dayanya untuk memproduksi produk tersebut. Nah, itu tadi sama dengan poin yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi ya, di mana dan di mana produk itu akan dibuat gitu ya. Nah, di sini bagaimana produk itu bisa memenuhi kebutuhan sumber dayanya. Nah, yang pasti di sini perusahaan internasional dia pasti akan memilih negara-negara yang kaya sumber daya alamnya.
Jadi bahan mentahnya itu gampang untuk didapat gitu ya, untuk bahan baku produknya, kaya dengan sumber daya energinya gitu ya untuk melakukan proses produksi. Lalu kaya juga terhadap sumber daya manusianya gitu, tenaga kerjanya banyak gitu ya dan produktif gitu. Jadi bisa menghasilkan produknya gitu. Nah, itu pertanyaan yang keempat. Berikutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana produk tersebut bisa melebihi kinerja pesaingnya? Jadi apakah produk yang akan masuk ke dalam satu negara yang kita mau, yang perusahaan itu mau masuk, itu produknya itu tuh bisa melebihi produk pesaing nggak? Berarti di sini perusahaan internasional itu harus melakukan analisis, ya, melakukan analisis kinerja produk pesaing. Jadi harus disurvei, harus diobservasi dulu, harus diriset dulu lah istilahnya gitu, riset pasar ya. Riset pasar untuk mengetahui bagaimana nih produk pesaing yang sudah lebih duluan masuk gitu ya di negara yang perusahaan ini mau masuk. Nah, itu supaya apa? Supaya kalau kita udah bisa riset pasar, oh ada produk yang hampir mirip nih dengan produk kita, misalkan gitu ya. Nah, itu kita survei dulu, kita coba riset dulu seberapa kuat nih produk ini di pasar gitu ya, terus peminatnya seberapa banyak gitu. Lalu bagaimana di situ cara menjualnya, misalkan seperti itu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dicari informasinya gitu. Sehingga kita bisa mengukur gitu ya, perusahaan itu bisa mengukur kalau masih bisa nih produk kita masih lebih unggul gitu ya, bisa nih melebihi kinerja dari produk pesaingnya. Jadi, ketika perusahaan-perusahaan internasional itu sudah mampu, ya dikatakan bisa mengungguli kinerja produk pesaingnya, baik ya dari sisi diferensiasi produknya, ya perbedaan dari produknya, baik dari keunggulan terhadap biaya produksinya, jadi dia punya biaya produksi lebih rendah, jadi dia bisa main harga di situ, gitu ya, atau bisa dari keunggulan kualitas produknya, memang kualitasnya juara, maka perusahaan seperti itu, ya artinya perusahaan-perusahaan yang sudah mampu mengungguli kinerja produk pesaingnya itu pasti akan menjadi pemimpin pasar di negara tersebut, gitu. Itu udah pasti seperti itu.